Isu virus corona tidak memengaruhi aktivitas perdagangan di Minahasa. Polda Metro Jaya masih menemukan adanya kerumunan warga di kawasan Tanah Abang. Teman-teman, nama aku Adel. Halo, aku Aisyah. Halo, nama aku Abi. Halo, nama gue Dinda. Halo, gue Dipi. Aku mahasiswi FHUGM angkatan 2019. Aku asli Jogja dan aku stay di Jogja. Aku sekarang ada di rumah di Jakarta bareng keluarga aku. Ini hari ke-6 aku self quarantine, dimana seluruh aktivitas aku lakuin di rumah. Dan pada fase physical distancing ini, kebetulan aku lagi ada di Surabaya. Aku stay di sini, di rumahku sendiri. Posisi gue sekarang di Jakarta, soalnya orang tua minta gue untuk balik supaya karantina mandirinya di rumah. Gue ngekos di Jogja dan saat ini gue nggak memutuskan untuk pulang ke Jakarta karena gue takut gue sebagai carrier virus corona dan bisa menularkan ke keluarga gue yang ada di rumah. Ada kalanya aku perlu keluar gitu, ada keperluan yang harus aku penuhi dengan aku harus keluar rumah. Beberapa hari yang lalu, tapi aku harus keluar karena harus beli bahan-bahan makanan biar bisa masak di rumah. Nah, karena gue anak kos, gue nggak bisa masak dan juga kadang gue nggak bisa mesen makanan lewat ojek online. Jadi gue terkadang sebentar nyempetin buat keluar cari makanan. Ini nyebabin banyak pedagang di Jakarta dan sekitar tempat tinggal gue mengalami penurunan pelanggan. Mengingat ini, gue mencoba untuk membantu mereka dengan cara menyempatkan diri membeli makanan kalau mereka lewat di depan rumah gue. Aku nggak sengaja ketemu angkringan, terus aku datang ke angkringan dan beli makanan di situ. Rencananya untuk cemilan gitu di rumah. Dan aku pun berbincang-bincang sama ibunya. Di luar itu aku masih ngeliat banyak pemulung yang masih berkeliaran dan nggak pakai masker. Sekiranya kayak mereka nggak tahu apa-apa tentang corona dan apa mereka juga nggak takut walaupun mereka tahu. Jadi di situ aku pakai kesempatan aku buat tanya-tanyain mereka, masih dengan social distancing jelas. Ternyata menariknya masih ada sebagian orang yang menjalankan aktivitas mereka sehari-hari, entah itu bekerja dan lain sebagainya, seperti sedang tidak terjadi apa-apa gitu di Surabaya khususnya. Dan aku mutusin buat tanya ke mereka soal apa sih sebenarnya motivasi atau alasan kenapa kok mereka seberani itu. Nah, saat cari makanan tuh biasanya gue suka ngobrol sama pedagang yang jual, dan di saat fase-fase physical distancing ini gue sempat ngobrol mengenai virus corona sama bapak angkringan. Saya yang takut cuma Allah, kalau sama penyakit itu saya nggak takut. Bang Edo, udah dengar tentang corona ini belum bang? Wah udah, apa yang nggak tahu sama corona? Apa tuh bang yang didengar bang? Katanya sih penyakitnya virus itu, virus mematikan itu bang. Bang Edo tahu nggak bang bahayanya corona? Ya bahayanya ya nggak tahu sih, cuma intinya kayaknya virus mematikan itu bang. Biar diam di rumah kata Allah, mati. Apa yang di atas, jangan terlalu takut. Tapi kan menjaga diri dianjurkan loh Pak. Iya. Kalau Bang Edo masih keliling jualan somai gini, nggak takut bang sama virus bang? Takut sih takut, habis gimana ya? Kita punya keluarga. Oh ya harus ini ya buat keluarga ya bang ya?
takut sih takut, tapi sih nggak takut. Ngomong juga sekarang agak jauh. Oh iya. Jaga jarak. Di antara Iya. para Gojek. Makanya kalau ketemu paling nggak langsung tangan sikut dari situ. Oh, dari sikut. Jangan sampai begini aja, kita juga semua pada takut kan, usaha juga jadi sulit kapanan ya. Oh iya. Nah, iya. Pengaruh tuh bang, ke usaha bang. Lah, pengaruh banget. Gimana tuh bang? Boleh Cuman ceritain di nggak? jalanan juga sepi, orang-orang pada ketakutan, pada keluar rumah, ya Jadi lebih sepi nih jualan somai bang Edo. parah. Jadi memang bakal ke Gojek terus walaupun ada virus corona ini. Kalau udah normal lagi sih, kayaknya usaha lagi. Oh iya. Ini mau buat ini aja. Nambah-nambah. Nambah. Bapak misalnya ketemu sama orang nih, dia Pak punya virus coronanya gitu. Bapak ketularan nggak kira-kira? Nggak. Walaupun salaman tangan, walaupun jabat tangan nggak tulang. Ya, insya Allah enggak. Insya Allah nggak. Soalnya Karena saya itu kan jaga diri. Iya. Cuma dengar dari berita-berita terus kadang-kadang ada orang ngobrol di sini ngomong-ngomong masalah corona itu, ada yang bilang dari macam-macam lah. Ya cuman tahu kabarnya ya. Bapak taunya seberapa bahaya Pak? Ya belum tahu ya Mas. Belum tahu. Oh. Kalau kabarnya itu ya virus corona. Cuman tahu begitu ya saya itu. Cuman tahu kabar-kabar. Awas virus corona gitu. Bapak tahu nggak Pak penularan virus corona ini lewat apa aja? Lewat uang bisa katanya. Oh iya, itu lewat bisa. Pintu-pintu apa tuh bisa. Oh iya. Aku tanya-tanya seputar corona. Ibu kan jualan nggak takut kena corona? Ibu tahu penyebarannya nggak dan sebagainya. Dan ibunya jawab, ibunya ngerti cara harus cuci tangan, harus mandi waktu pulang, sehabis keluar. Tapi ibunya masih kurang paham ketika cuci tangan lalu kumannya itu nanti matinya bagaimana. Terus juga banyak kabar-kabar hoax, berita-berita hoax yang beredar di WhatsApp gitu. Ibunya cerita ke aku, tapi aku bilang tapi ibunya itu percaya gitu sama berita-beritanya. Dan pas aku tanya-tanya mereka itu, ternyata mereka masih kerja karena ada tuntutan keadaan. Jadi mereka masih harus keluar gitu, gak ada pilihan lain. Dan ternyata apa yang mereka ketahui tentang corona itu cuma sedikit banget gitu. Kayak yang basicnya aja, kalau corona itu bahaya, mereka harus jauh-jauh, mereka harus hati-hati gitu aja. Ada sebagian orang yang emang mereka keluar, mereka beraktivitas sehari-hari seperti biasa, karena mereka emang pada dasarnya nggak ngerti apa yang sedang mereka hadapin sebenarnya. Terkait virus corona, ternyata dia bilang bahwa enggak mas, virus corona tuh nggak seberbahaya yang diberitakan. Beliau percaya bahwa ketika darahnya nggak sama, maka virus itu nggak akan menular, penyakit itu nggak akan menular. Sebagai contoh misalnya, aku darahnya O, terus ada bapak-bapak darahnya O. Nah ketika kita interaksi, aku punya COVID, maka COVID ini bisa menular. Tapi ketika darah kita nggak sama, maka ketika kita berinteraksi nggak akan keluar apa-apa gitu. Itu menurut bapaknya. Dan dari sini emang kayak aku sangat ngerasa miris lah. Banyak yang karena tuntutan harus menafkahi diri terpaksa keluar, tetapi mereka nggak ngerti gimana caranya menghindari penyebaran virus, gimana caranya cuci tangan yang baik, dan apa itu physical distancing yang sekarang ini lagi digalakan sama pemerintah. Ini terjadi soalnya mereka nggak punya akses ke informasi yang dibutuhkan. Bapak-bapak becak ini nggak tahu corona tuh lebih lanjutnya seperti apa. Dia hanya tahu virus corona, nggak tahu seberapa bahayanya atau cara mencegahnya. Kita yang perlu mengedukasi, peran kita yang paham akan masalah corona ini untuk sharing, untuk mengedukasi orang-orang di luar sana yang nggak ngerti, supaya virusnya itu
meskipun mereka di luar sana, tapi mereka ngerti bagaimana cara menjaga kebersihan, cara bagaimana pencegahan virusnya itu supaya virusnya nggak tersebar kemana-mana gitu. Hal pertama, balik lagi, hal pertama dan yang paling utama dari suatu upaya penanggulangan COVID-19 adalah pada ihwal sosialisasi dari apa yang sedang kita hadapi saat ini. Sosialisasi kepada masyarakat secara utuh dan menyeluruh terkait dengan COVID-19 itu sendiri. Dan yang itu yang belum kita jangkau. Kita sebagai masyarakat yang bisa mengakses informasi tersebut memiliki tanggung jawab buat memberikan informasi kepada mereka. Makanya ayo mari kita memberikan informasi kepada mereka agar mereka tahu seberapa bahayanya virus corona ini dan apa sih physical distancing ini. Terima kasih. Ini tugas kita semua, karena kita sebagai masyarakat luas, kita bertanggung jawab untuk saling menjaga anggota masyarakat masing-masing. Jadi yuk, kalau misalnya kalian dapat kesempatan untuk bisa order GoFood atau ketemu orang-orang yang sekiranya belum tahu banyak tentang corona, ayo edukasi mereka yuk. Ciptakan ruang bergerak bersama.